Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi hanya di channel YouTube Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita kembali di episode yang baru. Tentunya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Dan kali ini aku ditemani lagi oleh Pendeta Wilson Sianipar. Pendeta, apa kabar Pendeta? Baik-baik ya. Baik ya, puji Tuhan. Amin. Gimana Pendeta? Kalau biasa aku tanya, minggu yang kemarin tuh rate-nya berapa Pendeta? Rate-nya? Mungkin minggu yang kemarin ini 9. 9, wow. Iya. Penuh sukacita berarti ya Pendeta. Betul. Kenapa tuh Pendeta? Karena masih minggu liburan. Masih minggu liburan, iya betul ya. Masih vibes liburan. Iya. Jadi masih lumayan sepi ya kemarin Pendeta. Nggak terlalu macet-macet gimana. Masih banyak acara keluarga. Jadi ketemu sini, ketemu sana. Diundang makan-makan di sini. Jadi banyak lah, apalagi bawa anak-anak kan. Iya, semua senang lah. Puji Tuhan Pendeta. Minggu yang baik. Minggu yang baik. Puji Tuhan. Semoga juga teman-teman Facebook di rumah atau dimanapun juga memiliki minggu yang baik. Atau mungkin teman-teman mengalami minggu yang kurang baik dan mau kesaksian dan mungkin memiliki permintaan doa yang secara khusus ingin didoakan, kita ada tim Doa Hope Channel khusus yang akan mendoakan permohonan-permohonan doa teman-teman, dan silahkan teman-teman leave komentar di bawah. Selain itu, jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe channel Facebook dan juga follow semua sosial media Hope Channel. Nah, Pendeta, kita kan di Facebook ini ngomongin tokoh-tokoh Alkitab. Nah, di tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada episode kali ini itu mengenai, kalau saya bilang, punya hutang budi. Hutang budi. Dan kalau Pendeta pribadi, pernah nggak Pendeta punya hutang budi sama orang lain? Terus gimana tuh Pendeta? Ya kalau hutang budi sih pasti pernah lah. Ya. Jadi kita mungkin sebagai orang itu terlalu sombong kalau kita bilang kita tidak pernah hutang budi dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau hutang budi ya pasti ada lah kita. Pernah nggak yang pemberi hutang, enggak dong ya, si yang membantu Pendeta waktu itu akhirnya minta tolong sama Pendeta, terus apa respon Pendeta waktu itu? Ya mungkin kita ada satu kejadian yang kita bisa ingat secara pasti dan jelas mengenai bagaimana dulu kita memang ada hutang budi dengan orang ini. Lalu kemudian suatu ketika orang ini datang kepada kita minta suatu favor lah. Dan waktu itu kita pikir kayak sebenarnya nggak mau melakukan, tapi karena hutang budi kayaknya jadi berat untuk menolak. Jadi mungkin memang ini Alkitabiah juga ya, karena Alkitab mengatakan di dalam Amsal siapa yang berhutang menjadi hamba bagi orang yang menghutangi. Jadi mungkin ada aspek seperti itu. Jadi memang ya mungkin kita harus bijak-bijak lah bagaimana merespons hal itu. Tapi waktu pengalaman Pendeta secara pribadi, waktu si pemberi waktu itu, kita sebutnya apa ya Pendeta kalau yang menolong, Pendeta, orang yang pernah menolong kita. Orang yang pernah menolong Pendeta itu waktu minta tolong, Pendeta langsung iya atau Pendeta pikir-pikir dulu atau justru enggak? Waktu itu sih sebenarnya permintaan tolongnya itu awalnya kita tolak. Karena memang kayaknya kita rasa ini ya bukan sesuatu yang melanggar hukum atau enggak gitu juga. Cuma kayaknya kita enggak srek lah kalau kita lakukan hal ini. Tapi ya mungkin sama seperti di kisah ini, diingatkan lah, dulu kan pernah ditolong. Atau mungkin ya gitu, akhirnya jadi setelah pikir ya oke lah, dia pernah menolong kita. Mungkin kalau ini bukan sesuatu yang kita sering lakukan, tapi ya akhirnya dilakukan. Ini ya udahlah, lakukan juga. Karena timbul rasa nggak enak juga kali ya Pendeta, atau? Ya mungkin ada rasa nggak enak, dan mungkin kita waktu itu juga berpikir ya memang ini dari kita bukannya nggak sering melakukan, tapi kita tahu ini akan menolong orang itu juga. Jadi ya akhirnya kenapa enggak gitu. Walaupun memang ada hal-hal yang kayaknya kita kayak gimana gitu, kenapa caranya begitu, tapi tapi ya udahlah, memang dia butuh pertolongan, ya udahlah. Kita karena hidup harus saling menolong gitu kan. Iya, betul. Karena biasanya tendensinya kalau orang yang sudah menolong kita terus abis itu minta tolong balik, tendensinya tuh kita langsung iya gitu. Langsung, karena rasa nggak enaknya tuh banyak gitu, karena kan udah bantuin. Malah kadang orang yang memberi pertolongan tuh kadang suka gitu dikit gitu kayak, kan udah dibantuin waktu itu, bantuin lah kali ini gitu. Betul. Dan tapi kalau Pendeta waktu itu
walaupun kurang sreg tetap jalanin ya pendeta. Iya, tetap dilakukan lah. Oke, jadi ini tokoh Alkitab kita yang akan kita bahas pada episode kali ini akan berhubungan erat tentang membalas budi ya pendeta. Membalas budi, dan kalau teman-teman pengen tahu jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kita login lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi pendeta di segmen awal kita membahas bahwa tokoh Alkitab ini berhubungan erat dengan membalas budi. Dan kayaknya tokoh Alkitab ini kurang di-highlight ya pendeta. Maksudnya biasanya nama-nama yang besar tuh Musa, Daud, dan tokoh Alkitab ini tuh kurang di-highlight gitu. Kurang di-highlight karena cuma ada satu pasal. Cuma satu pasal, jadi ceritanya singkat sekali. Ceritanya singkat sekali, ya, iya. Kalau gitu, pendeta udah boleh kasih tahu dong siapa yang akan kita bahas. Jadi yang kita bahas adalah Filemon. Oke pendeta. Di Filemon ini cuma satu, tapi pasti banyak dong pendeta yang bisa kita pelajari. Apa aja tuh pendeta? Jadi karena ini cuma satu pasal, jadi mungkin kita bisa sama-sama buka Alkitab kita buka dalam Filemon 1. Pertama-tama, jadi mungkin sebagai background-nya, jadi Filemon ini adalah seseorang yang Paulus itu ya biasa kan kalau Paulus dari kota ke kota, dia selalu mengabar Injil, menobatkan orang, dan salah satunya adalah Filemon ini. Dan karena Filemon ini istilahnya ditobatkan oleh Paulus, jadi dalam tanda kutip dia berhutang kepada Paulus, berhutang budi ya. Nanti akan di-highlight. Lalu kemudian Paulus pada saat ini menulis surat ingin membuat Filemon ini menerima seseorang yang namanya Onesimus. Onesimus ini ternyata adalah budaknya daripada Filemon yang kabur, akhirnya nggak tahu kenapa ceritanya bagaimana, sama-sama ketemu Paulus di penjara. Di penjara Paulus melakukan apa yang dia bisa lakukan, yaitu menginjil, menobatkan orang. Akhirnya Onesimus ini juga bertobat, lalu kemudian keluar dari penjara. Nah, sama si Paulus dikirimlah balik Onesimus ini ke Filemon. Jadi surat ini adalah kayak surat pengantar yang mungkin ya dibawa sama Onesimus sendiri nih. Jadi kan biasa kan kalau pada zaman itu ya perbudakan ya. Kalau ada budak yang kabur kan biasa ditangkap, dihukum. Nah, ini ada budak yang sudah kabur mau kembali lagi. Nah, biasanya kan pasti apakah mendapatkan hukuman daripada tuannya atau apa. Nah, makanya supaya budak yang kabur ini bisa diterima kembali, ya sepertinya dia bawa surat pengantar dari Paulus ini, surat sakti dari Paulus nih, yang isinya seperti itu ya. Yang itu akan menjadi pembahasan kita. Jadi mungkin kita baca di dalam Filemon 1 ayat 1 sampai 3-nya. Mungkin boleh Yana baca supaya kita bahas sedikit. Filemon 1 ayat 1 sampai 3 dengan perikop salam. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oke, jadi ini biasa sesuatu yang sangat baku ya pada zaman itu ketika menulis surat pasti ditulis dari siapa, siapa aja, kepada siapa, dan kasih salam berkat lah. Jadi di sini Paulus yang menarik, dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang hukuman karena Kristus Yesus. Lalu dia menulis kepada dan kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, gitu kan? Jadi ada dua hal yang bisa kita pelajari dalam hal ini, yaitu Paulus itu selalu menganggap dirinya itu bukan sebagai seorang yang berkuasa atau seorang yang powerful. Dia selalu merasa dia hamba Tuhan. Kalau dalam kata lain sebenarnya bukan hamba ya, budak daripada Kristus. Lalu kemudian pada saat ini ya seorang hukuman, seorang di penjara karena Kristus. Jadi dia memang salah satu hal yang menjadi identitas daripada Paulus adalah hal itu. Lalu kemudian dia menuliskan surat ini kepada Filemon yang kekasih ya, yang adalah dikatakan teman sekerja. Jadi Paulus ini menganggap Filemon ini sebagai teman sekerjanya, rekan kerjanya di dalam pelayanan. Oleh karena itu ya mungkin karena mereka memang ada hubungan ya, makanya isi suratnya demikian. Lalu kemudian yang menarik juga adalah di sini dikatakan bahwa ada juga jemaat yang ada di rumahnya yang bertemu dengan yang berkumpul di rumahnya daripada Filemon. Jadi menunjukkan juga Filemon ini mungkin orang yang kalau kita bisa bilang ya, apakah dia ketua jemaat kah, ataukah dia
pendeta jemaatnya, tapi kira-kira dia pemimpin rohani lah, kita bilang pimpinan rohani yang punya perkumpulan juga. Jadi ini menunjukkan bagaimana ketika Paulus sudah menobatkan si Filemon ini juga bukan yang diam-diam saja, tidak melakukan apa-apa, tapi akhirnya dia bisa membentuk suatu perkumpulan. Lalu kemudian ya kata-kata berkat lah, ya kan, kasih karunia dan sejahtera kita dari Bapa kita Tuhan Yesus menyertai kamu. Jadi itulah kira-kira salam pembuka yang bisa kita lihat. Jadi siapa Paulusnya, bagaimana dia memperkenalkan dirinya, dan bagaimana dia mengadres daripada si Filemon ini. Oke, mungkin berikutnya. Ayat 4-7. Ayat 4-7 dengan perikop ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Oke, nah di sini di dalam Filemon 1 ayat 4, jadi mungkin ayat 4 inilah ayat yang paling terkenal. Iya, betul, Pendeta. Jadi kalau orang nggak tahu Filemon itu apa, tapi kalau baca ayat ini, ini kayaknya pernah dengar, ini kayaknya biasanya, sesuatu yang biasa ditulis gitu kan. Iya, dan biasanya ini Pendeta ayat yang dikasih buat pasangan gitu, Pendeta. Gitu ya, dikasih buat gombalan-gombalan tapi Alkitab. Itu gombalan Alkitab, kenapa? Karena mereka nggak baca ayat selanjutnya. Betul. Karena kalau cuma ayat 4-nya, ya aku selalu bersyukur kepada Allah karena aku mengingat Engkau dalam doa-doaku. Jadi supaya kita selalu doain. Tapi sebenarnya yang disyukuri oleh Paulus terhadap Filemon ini adalah bukan bagaimana Filemon ini udah mengasihi Paulus, bagaimana Filemon ini udah pernah kasih kado, mungkin udah pernah kasih bunga, udah mencintai, bukan. Ayat berikutnya, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Jadi yang membuat si Paulus ini bersyukur, senang mengingat Filemon itu bukan apa yang Filemon ini sudah lakukan kepada dia. Jadi mungkin dalam hal ini konteksnya sebenarnya agak berbeda, tapi nggak apa-apa. Jadi paling nggak kita bisa mendapatkan bayangan bahwa Paulus ini memiliki suatu pandangan yang tinggi terhadap Filemon. Gitu. Dia merasa Filemon ini orang baik gitu ya. Dan dia senang ketika jadi bukan sesuatu yang bersifat pribadi, bukan sesuatu yang bersifat egois. Kesenangannya Paulus terhadap Filemon ini karena dia mendengar bahwa memang Filemon ini orang yang baik, orang karena dia mengasihi semua orang kudus. Mungkin dia suka menolong, mungkin dia suka membantu orang-orang yang kesusahan, atau mungkin dia menjadi pemimpin perkumpulan yang baik, dan dia orang yang beriman. Ya, kira-kira seperti itu kan. Jadi itulah yang menjadi dasar ucapan syukur dan juga dasar kenapa Paulus ini mendoakan gitu ya. Lalu poin yang berikutnya di dalam ayat 6, lalu kemudian ada juga suatu harapan daripada Paulus. Dia harapannya adalah agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik antara kita untuk Kristus, dan bahwa hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan. Jadi kalau kita lihat apa yang ini kan sebenarnya mungkin Paulus ini pintar juga dia, karena kan ujung-ujungnya kita tahu, kita sudah baca kisahnya, tapi ketika si Filemon awalnya membaca, kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran dia. Mungkin dia, tapi Paulus ini biasalah memberikan hal yang baik dulu sebelum ngasih sesuatu yang sulit. Jadi kan soalnya diangkat-angkat dulu, dan cara mengangkatnya juga memang benar-benar meng-highlight hal-hal yang kan tadi udah gue sebut kau ini orang yang baik, apalagi orang yang kalau dikatakan mengasihi orang-orang kudus, bagaimana mempunyai iman kepada Tuhan, bahwa semua hati orang terus. Jadi kan orang yang baik, kenapa? Karena memang suka membantu, suka menolong gitu. Sehingga ketika permintaan itu dibuat, ya Onesimus ini udah dipersiapkan, dia kan orang baik gitu kan istilahnya gitu. Nah mungkin tapi ada hal yang menarik juga. Fakta bahwa ya mungkin kalau ada satu ayat juga yang menarik di dalam Filipi 1 ayat 27 yang agak sedikit-sedikit nyambung dengan inilah bahwa Paulus ini mendengar kabar, ya kan? Mendengar kabar mengenai siapa si Filemon ini. Nah, kalau kita baca di dalam Filipi 1 ayat 27, ternyata ada ini ada juga suatu konsep yang Paulus selalu ulangi beberapa kali, dan salah satunya di dalam Filipi 1 ayat 27. Mungkin coba dibacakan. Filipi 1 ayat 27 dengan judul perikop, nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu
berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi memang inilah satu konsep yang Paulus juga inginkan gitu ya. Dia tahu, karena dia sadar bahwa di dalam perjalanan Paulus ini menginjil dari kota ke kota, dari satu wilayah ke wilayah, mungkin dia tidak akan bisa selalu kembali ke gereja itu lagi, kepada jemaat yang dia sudah bentuk. Mungkin pengharapannya adalah setelah jemaat ini ditinggalkan, ya mungkin kalau bisa lihat perbuatan baik itu baik. Tapi paling enggak ya kita dengarlah kabar-kabar baiknya. Dan inilah yang terjadi kepada si Filemon. Jadi didengar reputasi apa yang dilakukan oleh Filemon, ya mungkin dari surat-surat dari korespondensi yang lain. Tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa setelah Filemon ini ditobatkan oleh Paulus, dia itu tetap setia di dalam imannya, dan itu menjadi suatu nilai plus juga terhadap Filemon. Karena banyak juga mungkin kalau contohnya saya pernah ikut misionari, selalu pernah ditempatkan di satu wilayah gitu kan. Kalau yang setelah saya tinggalkan, ya karena itu wilayah yang jauh, lumayan terpencil, sangat sulit untuk kembali lagi ke sana. Tapi kan kita sekarang sudah di zaman di mana kabar itu bisa terdengar. Kalau kita dengar cerita, oh ya si ini sudah punya anak, oh si ini anaknya udah lanjut kemana, lalu kita dengar kabar-kabar yang baik, tetap sehat, jemaat itu tetap berkembang, itu kan kita senang juga. Jadi kalau aku tidak melihat, tapi paling tidak aku mendengar. Nah itu jadi memang hal yang baik juga. Dan mungkin kita juga perlu juga untuk menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Memang kita tidak bisa baik dari sisi yang mengharapkan kabar atau dari sisi yang ditinggalkan, ya mungkin kita tidak bisa ketemu lagi dengan orang yang mungkin pernah menolong kita, tapi paling nggak supaya kita membuat orang itu senang, ya kita lakukan hal yang baik supaya reputasi atau apa yang kita lakukan ini terdengar juga sama orang tersebut. Jadi mungkin ada pelajaran juga bagi kita dalam hal itu. Oke, nah lanjut ini kepada permintaannya yang menarik. Kita di dalam ayat yang ke-8, mulai ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Mungkin boleh dibacakan? Ayat yang ke-8 sampai ke-12 dengan judul perikop permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Mungkin sampai sini dulu, sorry. Jadi ini Paulus mulai mau mengatakan suatu permintaannya, ya kan? Nah, bagaimana cara memintanya si Paulus ini? Kalau kita lihat dalam cara ini, dia mengatakan apa? Sebenarnya aku bisa kasih perintah. Oh, disuruh, kamu harus lakukan ini. Tetapi dia bilang, aku nggak mau kasih perintah. Maunya kasih apa? Permintaan. Jadi ini bukan, kalau orang bilang istilahnya bukan demand, tapi request, gitu kan? Itu ada bedanya kan? Jadi Paulus ini katakan sebenarnya ini bisa aku demand, bisa aku perintahkan kepadamu, tapi aku nggak mau ini berdasarkan demand, tapi maunya berdasarkan permintaan, supaya seolah-olah ada kesempatan atau ada kemungkinan bagi si Filemon ini untuk menolak sebenarnya kan? Walaupun kalau kita baca kelanjutannya, Paulus nggak mau dia menolak. Oke, kita lanjut ke ayat 11. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Ya, lanjut terus. Oke, ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Oke, ini menarik juga ya. Jadi ini belum dibahas nih Onesimus ini sebenarnya siapa, tapi paling enggak di sini Paulus mengatakan, oke Filemon, nah sekarang setelah aku ini kan kasih persiapan, nah sekarang barulah requestnya bahwa terimalah orang ini, Onesimus ini, yang kalau nanti kita baca mungkin kita baca ayat selanjutnya supaya bisa dibahas barengan, ayat sampai 16 saja. Oke, ayat 15 dan 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisah sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Oke, jadi di sini Onesimus ini sepertinya dia adalah tadinya hambanya daripada Filemon.
dan karena suatu hal, apakah karena dia kabur kah, apakah karena dia melarikan diri atau apa, bagaimanapun dia terpisah. Dan karena kita nggak tahu juga kenapa, dia akhirnya sama-sama Paulus di dalam penjara. Di penjara bertemu dengan Paulus lagi bertobat, dan sepertinya Onesimus ini ya memberikan pelayanan lah kepada Paulus. Ya kita tidak tahu pelayanan seperti apa, tapi paling nggak Paulus ini terkesan dengan perubahan atau dengan pertobatan daripada si Onesimus ini, sehingga ketika dia bilang bahwa mungkin si Onesimus dulu ini nggak berguna sama kamu, mungkin karena mungkin dia malas kah atau dia nggak apa, tapi sekarang dia udah berguna loh. Karena nama Onesimus ini sendiri sebenarnya adalah kalau orang bilang itu artinya adalah berguna. Jadi dulu mungkin ironis bahwa Onesimus yang namanya berguna itu tidak berguna, tapi sekarang dia sudah benar-benar seorang yang Onesimus, benar-benar seorang yang berguna. Oleh karena itu apa? Terimalah dia lagi bukan sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba. Jadi jangan lagi diterima sebagai budak lagi, sebagai pesuruh lagi, sebagai pelayan lagi, tapi terimalah sekarang sebagai saudara. Ya ini makanya mengingat kepada apa reputasi daripada si Filemon yang memang secara sengaja di-highlight oleh Paulus, ya kan, bahwa dia adalah orang yang apa? Mengasihi orang-orang kudus, yang selalu menghiburkan hati orang kudus. Jadi si Onesimus ini termasuk di dalam orang-orang kudus, karena itu terimalah, gitu kan. Jadi menarik juga. Jadi Paulus ini melakukan dua hal. Satu, mengungkit-ungkit reputasinya. Lalu yang kemudian dia juga mengungkit bahwa ini sesuatu yang aku mau kamu lakukan, tapi jangan terpaksa. Nah, ini menarik ini. Jadi seolah-olah jangan terpaksa, tapi seperti dipaksa nih. Apalagi, oke, kita lanjut ke dalam ayat berikutnya, ayat 17 sampai ke 19. Ayat 17 sampai 19. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi ini menarik ya. Jadi di sini Paulus memang mengatakan kepada si Filemon adalah bahwa sekarang kalau kamu anggap si Paulus ini teman seiman, dan bahkan lebih daripada teman seiman, bukan teman seiman lagi, bapak rohani lah istilahnya kan tadi. Makanya dia bilang terimalah Onesimus ini sebagai saudara, karena ya istilahnya kan sama-sama anak rohani daripada Paulus ya. Kalau orang zaman dulu bilang sama-sama satu perguruan, ini kan, ini kakak pertama, kakak kedua, kayak gitu kan. Ini sekarang udah ada kakak seperguruannya. Jadi itu yang dikatakan kepada si Filemon. Dan lagi yang menjadi dasar adalah dia tahu, Paulus mungkin juga tahu bahwa si Onesimus ini walaupun memang dia sekarang ini orang baik, sekarang ini berguna, tapi mungkin masa lalunya itu ada suatu kesalahan yang dia lakukan kepada si Filemon ini. Nah, makanya kalaupun ayat 18 kan, dan kalaupun dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Ya, aku yang akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semua itu kepadamu. Karena apa? Ujungnya karena engkau sendiri pun sudah berhutang sama aku. Jadi istilahnya hutangnya si Onesimus terhadap si Filemon, biarlah itu dibayar oleh hutangnya Filemon terhadap Paulus gitu ya. Jadi istilahnya ini transfer hutang, hutang dibayar hutang gitu kan. Nah, ini mungkin menjadi menarik juga bagi kita. Apakah memang hal ini adalah sesuatu yang baik dan perlu? Tapi ternyata di sini Paulus mengatakan dia memang benar-benar ingin supaya Filemon ini menerima si Onesimus ini, sehingga sampai istilahnya Paulus ini mencairkan hutangnya, mencairkan tabungannya gitu. Dia pernah nabung di si Filemon, lalu kemudian ini dicairkan supaya untuk membayar si Onesimus ini. Jadi kira-kira itulah kisah yang terjadi di sini ya. Oke, mungkin kita lanjut. Sebenarnya dalam kelanjutan ke bawahnya udah nggak terlalu ada poin-poin lagi ya. Tapi kira-kira kita nangkep ya. Bagaimana karakter daripada Filemon ini seperti apa? Dia orang yang baik, dia adalah anak rohani daripada Paulus. Lalu kemudian juga dia memiliki hamba, yaitu Onesimus, yang mungkin hambanya ini pernah ada slack atau apa, pergi, lalu kemudian sekarang mau diterima kembali. Nah, alasan kenapa si Filemon ini perlu menerima ternyata adalah bukan semata-mata karena kasih saja. Tapi Paulus seperti ingin menambahkan bahwa karena ya bahwa bukan saja karena sama-sama dalam Tuhan, tapi karena bahwa si
Paulus pun ini pernah menolong atau pernah membantu si Filemon ini, sehingga istilahnya favor ini harus dibayar kembali. Mungkin inti daripada surat Paulus seperti itu kira-kira. Tapi pendeta, aku mau coba highlight satu hal ya pendeta. Yang ini kan tadi kita ngomongin masalah hutang budinya nih ya pendeta. Tapi satu hal yang kayaknya penting juga nih pendeta. Aku mau highlight bahwa kayaknya apa yang dilakukan Onesimus, pertobatannya Onesimus ini buat Paulus terpukau atau mungkin terkesan, gitu terkesan ya, terkesan sampai akhirnya dia mau banget nih belain si Onesimus, sampai tulis surat pun dalam tanda kutip memaksa Filemon supaya menerima Onesimus kembali. Jadi kayaknya itu juga hal yang pertobatan kita ya mungkin boleh juga akhirnya membuat orang lain jadi gimana ya bilangnya, tergerak untuk walaupun kita punya salah, akhirnya nih nggak apa-apa kok. Akhirnya ada orang nih, biasa kan kalau kita udah buat salah, kita jadi rendah diri banget kan, udah kayak, aduh susah banget nih kayaknya buat minta maaf. Tapi karena buah pertobatan kita sudah dilihat oleh orang lain, akhirnya ada orang yang membantu kita. Mungkin itu juga salah satu pelajaran buat kita, apabila kita betul-betul bertobat dan akhirnya membuahkan sesuatu, itu bisa Tuhan boleh menggerakkan orang-orang di sekitar kita supaya kita boleh diterima lagi mungkin oleh orang-orang sekitar. Mungkin itu pendeta salah satu hal yang bisa kita pelajari. Tapi pendeta, waktu kita udah habis nih pendeta. Jadi kita akan bahas lagi mengenai Filemon dan Onesimus ini di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Tadi pendeta kita sudah merangkum ya pendeta, bahkan satu buku Filemon yang cuma satu pasal aja sih sebetulnya. Bagaimana Paulus seperti yang pendeta bilang itu seolah-olah membayar hutang dengan hutang. Lalu juga kita bahas tadi dari aku bahwa Onesimus, buah pertobatannya tuh boleh menggerakkan hati Paulus supaya Filemon mau memaafkan Paulus gitu. Jadi pendeta, ada apa lagi nih pendeta yang akan kita bahas mengenai Filemon? Jadi mungkin kita bisa melihat tentang bagaimana kita coba eksplorasi, jabarkan lagi poinnya, bahwa memang ketika seseorang ini mau menuliskan surat rekomendasi, istilahnya kan si Paulus ini kan merekomendasikan kembali si Onesimusnya, kan? Memang apakah kita melihat bahwa perlu bagi memang si Onesimus ini menunjukkan sesuatu, dan sepertinya memang sudah ditunjukkan. Dia memang mungkin terlihat ada perubahan karakternya, perubahan sikapnya, dan itu adalah sesuatu yang penting untuk di-highlight supaya orang tahu bahwa dia sudah berubah. Dan memang salah satu bagaimana kita bisa percaya bahwa orang ini sudah berubah adalah kalau ada orang lain yang sudah merekomendasikan orang ini. Dan sepertinya itu yang terjadi kepada si Onesimus ini. Walaupun kalau kita lihat di dalam kisah-kisah lain, kisah-kisah pertobatan lain, atau kisah-kisah perubahan kehidupan lain, kan memang pasti perubahan kehidupan itu tidak bisa disembunyikan. Kalau ini bukan perubahan kehidupan sih, tapi contoh yang terpikir juga di dalam Yohanes pasal 9, ketika ada orang yang buta sejak lahir, lalu kemudian Yesus menyembuhkan, dan akhirnya orang ini menunjukkan bahwa dia bisa disembuhkan, orang jadi bertanya, bukankah orang ini yang dulu buta dari lahir? Tapi ada orang lain, enggak, bukan ini kayaknya, tapi ini beneran dia loh. Nah, betapa baiknya atau betapa indahnya bila mana kehidupan kita, ya saya nggak tahu ya, mungkin kalau ada teman-teman yang kehidupannya masa lalunya ini seperti apa, lalu kemudian mungkin pernah akhirnya merantau atau tapi pas balik pulang kampung kah, atau balik ke tempat ke keluarga kah, keluarga itu misalnya ini kok kayaknya ada sesuatu yang berubah. Jadi ini menunjukkan bahwa memang pertobatan itu harus ada buahnya, harus ada hal yang bisa dilihat dan dirasakan. Dan sepertinya di sini Paulus mengatakan, saya sudah mengalami, sudah merasakan lah istilahnya buah-buah daripada Onesimus ini, dan dia sudah berguna bagi saya. Makanya sekarang dia dikirim lagi kepada Filemon supaya juga mungkin ya membantu pelayanan di sana, atau melakukan pekerjaan kayak, atau mungkin dalam tanda kutip membayar kesalahan yang sudah lalu supaya dia bisa menunjukkan berubah dan segala sesuatu apapun itu. Tapi paling tidak poinnya adalah bahwa
perubahan ataupun pertobatan itu pasti ada efeknya dan orang pasti bisa lihat. Selain itu juga pendeta tadi di awal-awal tuh ada poin menarik yang di ucapan syukurnya si Paulus terhadap Filemon yang dibilang, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Bagaimana juga bukan cuma pertobatan, perubahan, dan mungkin juga Filemon ini setiap tindakan-tindakan kita pendeta di dalam kehidupan sehari-hari tuh ya mau nggak mau pasti dilihat orang lain, mau nggak mau pasti dinilai oleh orang lain. Dan Filemon, walaupun Paulus masih di penjara, tindakan-tindakan dia sehari-hari mungkin di lingkungannya itu terdengar sama Paulus bahwa tindakan-tindakan dia itu di sini disebutkan mengasihi orang-orang kudus, bahkan imannya dia pun sampai mungkin buahnya sangat baik sampai akhirnya Paulus mendengar walaupun dalam penjara. Dan itu salah satu hal yang penting juga buat kita teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada, bahwa setiap harinya dalam kehidupan kita sehari-hari, tindakan-tindakan sekecil apapun ya pendeta, tindakan-tindakan sekecil apapun yang kita lakukan setiap hari itu pasti dilihat orang, pasti dinilai orang. Mau nggak mau ya memang sebetulnya kita tidak boleh menghakimi orang lain gitu. Tapi tindakan-tindakan kita yang mungkin tidak terlalu untuk orang lain tidak terlalu besar mungkin, atau tidak terlalu berarti mungkin, tapi tindakan-tindakan kecil atau tindakan-tindakan besar yang kita lakukan setiap harinya itu sangat berpengaruh buat orang lain. Mungkin dengan kita melakukan hal-hal yang kecil, iman orang lain mungkin boleh menjadi lebih kuat karena tindakan-tindakan kita. Jadi itu juga salah satu pesan bagi kita semua teman-teman Facebook, jangan lupa untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik dalam kehidupan kita supaya orang lain yang mendengar, orang lain yang mungkin melihat boleh bersuka cita seperti Paulus, boleh mengucap syukur seperti Paulus karena perbuatan-perbuatan kita yang seperti itu. Dan sebenarnya poin tambahan lain juga terhadap hal ini adalah bahwa kalau di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada emas, ya kan? Jadi memang film ini memiliki nama baik. Dan kita seringkali jangan pernah menganggap remeh pentingnya itu nama baik. Kenapa? Karena nama baik ataupun reputasi ini, baik reputasi baik ataupun reputasi jahat itu biasanya bisa menjadi buffer. Dalam arti kalau reputasinya itu baik, lalu mendengar kabar buruk, reputasi ini bisa seolah-olah meredam sedikit lah. Nggak mungkin lah. Dia kan yang saya dengar dia reputasi baik kok. Kalau tiba-tiba dengar ini pasti nggak mungkin lah. Jadi bisa meredam. Makanya penting punya reputasi baik. Dan juga ini berguna kalau yang kedengaran adalah kabar baik. Kalau dia yang dengar sesuai dengan reputasinya, tadi kan kalau berlawanan dengan reputasinya, itu bisa menjadi buffer. Sebaliknya juga, kalau misalnya reputasinya buruk, lalu melakukan hal yang baik, itu juga jadi buffer. Saya nggak pernah tahu dia orang jahat kok, kenapa dia jadi baik. Itu makanya kalau dia reputasinya dengan apa yang didengar itu berlawanan, itu menjadi buffer. Tapi kalau reputasinya dan apa yang didengar itu sama, sejalan, itu menjadi seolah-olah jadi multiplier. Kan kalau reputasinya baik terus kita dengar kabar baik, ya memang dia orang begitu kok, memang dia orang baik. Akhirnya kita nggak tahu kabar itu beneran atau enggak, tapi karena ini sesuai sejalan dengan reputasinya, lebih mudah untuk diterima. Begitu juga dengan kalau kabar buruk, kalau reputasinya buruk lalu kita dengar dia bikin kesalahan sedikit aja, memang dia begitu kok. Jadi makanya reputasi itu penting. Jadi bukannya kita hidup untuk supaya orang lain tahu kita itu baik apa enggak. Ada hal-hal praktikalnya. Tapi di sisi lain, reputasi ini juga menjadi pagar. Atau menjadi, ini kalau kita ngomong reputasi baik lah ya, kalau reputasi buruk sih jangan jadi pagar lah. Maksud pagar dalam arti gimana? Kalau memang orang ini, si film ini sudah terkenal reputasinya baik, kan seperti dalam kisah ini. Dan dia akhirnya sekarang diperhadapkan kepada suatu keadaan di mana dia harus membuat keputusan. Nah si film ini kan juga mikir dong, dia pasti mau supaya reputasinya tetap dipertahankan. Akhirnya mau tidak mau dia melakukan hal yang baik. Jadi film ini menarik karena ketika dia mau menerima si Onesimus ini, sepertinya sudah ada beberapa hal yang dipersiapkan untuk supaya dia bisa melakukannya. Yang satu yaitu tadi oleh Paulus ya diungkitlah reputasinya
supaya keputusan dia menerima sesuai dengan reputasinya kan. Lalu kemudian diungkitlah bahwa jasa Paulus terhadap si Filemonnya ini supaya menerima. Lalu diungkitlah juga tentang bagaimana saya yakin kamu pasti akan menerima. Aku percaya. Diungkit juga apa karakternya. Jadi apakah ini semua hal yang jahat? Apakah ini semua hal yang jelek? Sebenarnya mungkin enggak juga. Jadi memang banyak hal-hal di mana kita mau melakukan sesuatu bukannya terpaksa, bukannya apa, tapi paling tidak kalau konteks lingkungan itu sudah mendukung, kita lebih mudah untuk melakukan hal yang baik. Betul. Makanya mungkin salah satu pelajaran yang bisa kita ambil juga dari Filemon ini adalah tempatkanlah ataupun aturlah atau persiapkanlah kehidupan kita sehingga kita dibiasakan untuk berbuat baik. Kalau kita sudah punya reputasi yang baik, kalau kita sudah pernah merasakan kebaikan orang lain, kalau kita sudah biasa berbuat baik, akhirnya untuk berikutnya untuk berbuat baik lagi, ya terlepas daripada sayanya mau atau enggak, akan lebih mudah bagi kita untuk memilih hal yang baik. Gitu. Nah, pendeta, tapi aku agak keluar konteks sedikit, boleh? Ya, boleh, silakan. Nggak apa. Kan kita ngomongin reputasi. Tadi bagaimana si Paulus bilang di kitab Filipi ya, mau kalau boleh nih yang dilihat adalah yang baik, yang didengar adalah yang baik. Lalu di sini juga Filemon dan Onesimus membuktikan bahwa buah pertobatan mereka, tindakan-tindakan mereka tuh terdengar baik. Ini agak kontroversial mungkin ya, pendeta. Nggak apa. Gimana menurut pendeta tentang pencitraan, pendeta? Oke. Pencitraan. Pencitraan kan ya mungkin di depan orang-orang baik, tapi yang dilakukan buruk. Itu kalau menurut pendeta gimana? Dari sisi Alkitabnya. Jadi pencitraan itu bisa konotasi buruknya adalah kalau itu bersifat apa istilahnya hipokritikal atau apa ya, munafik ya. Jadi kalau mau di luar kelihatannya baik, tapi kemudian di dalamnya sebenarnya buruk, ya itu udah pasti janganlah, sudah pasti enggak lah. Walaupun di dalam banyak hal saya enggak mengatakan bahwa kita itu harus selalu apa ya, kalau memang saya buruk, saya tunjukkan yang buruk. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga kan. Memang ya kalau kita bisa tanya, kita tanya. Jadi bukannya saya mengatakan, oh saya ini sebenarnya orang baik loh. Tapi kita juga harus punya pengendalian diri. Supaya ya itulah yang paling tidak bisa membantu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat juga. Karena kita peduli terhadap bagaimana orang melihat kita. Jadi saya nggak mengatakan bahwa itu munafik juga ya. Karena kan misalnya contohnya kan kalau dia memang orang berantakan, tapi di kantor, oh ya kan saya orang berantakan supaya saya nggak munafik, di kantor juga saya berantakan. Kan nggak mungkin begitu juga dong. Jadi itu bukan munafik dalam itu, tapi itu bisa membawa diri. Kita bisa lihat dalam hal sisi itu. Jadi juga jangan bilang pencitraan itu buruk. Lalu hal yang berikutnya dalam hal pencitraan adalah pencitraan ini kan juga sebenarnya bisa kita anggap sebagai sesuatu kita ingin loh. Seperti ini. Mungkin belum sepenuhnya, tapi paling tidak ya kalau orang bilang kan fake it until you make it kan. Betul. Fake it until you make it. Jadi bukannya dalam arti saya mau pura-pura terus, tapi kan ya dengan kita melakukan hal itu awalnya pura-pura, tapi kan lama-lama biasa. Ya kan bisa karena biasa juga kan. Mungkin saya ini bukan orang yang rapi nih. Kembali kepada contoh itu. Saya bukan orang rapi, tapi saya pengen punya citra saya di kantor ini rapi. Gitu kan. Meja selalu rapi, alat tulis apa segala itu nggak pernah berantakan, sehingga kalau manajer lewat atau bos lewat, oh ini meja ini kok selalu rapi. Padahal di rumah berantakan. Tapi mungkin karena mau memiliki citra itu, dia berusaha melakukan, akhirnya itu bisa menjadi kebiasaan juga. Karena kan kebiasaan itu kan bisa dibentuk dan bisa dikembangkan. Jadi nggak selalu salah juga dalam pencitraan. Yang salah tadi seperti kayak dibilang, kalau memang tujuannya adalah untuk menipu. Nah itu kalau tujuannya untuk menipu kan, apalagi kalau pacaran nih kan, hanya tunjukkan yang baik-baik aja dulu di awal, padahal isinya enggak. Jadi ya kita harus lihat secara konteksnya dulu bagaimana. Betul. Jadi walaupun tadi kita berbicara tentang membangun reputasi yang baik, bagaimana kita memupuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, tetap pencitraan juga sebetulnya ada baiknya kalau tidak dengan maksud menipu ya pendeta. Tapi kalau pencitraannya menipu, nah itu udah nggak boleh tuh. Jadi pencitraan gimana ya, kalau mungkin di anak-anak muda pencitraan tuh kayak gimana ya pendeta?
pencitraan. Kalau di anak-anak muda paling paling gampang ya kalau Instagram gitu kan. Kalau Instagram tiap kali mungkin kalau yang cowok Instagramnya selalu ke gym, makan sehat gitu kan. Padahal habis itu dia banyak tidur-tiduran atau banyak makan fast food, tapi yang diposting aja yang mungkin kalau yang cewek-cewek ya adalah makanya cara-cara di mana kita mau menunjukkan hal-hal yang baik saja kepada konsumsi umum. Ya mungkin kita juga sebagai konsumen daripada hal-hal ini kita juga harus bijak juga. Kita harus sadar bahwa banyak daripada apa yang memang orang lain untuk mau tunjukkan itu kan cuma persona saja. Betul. Nah, apakah persona itu sesuai dengan personalitinya? Ya itu yang harus kita gali lebih lanjut, lebih dalam. Jadi jangan kita benar-benar serahkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Ya kita juga harus bijaksana. Ini kira-kira persona dan personalitinya sejalan nggak? Jangan kita karena dia personanya baik ya udah saya terima aja mentah-mentah, kan nggak begitu juga. Iya, betul. Berarti yang sebenarnya tadi si Onesimus ini balik lagi ke ke pembahasan kita. Si Onesimus ini tadi kan berarti kayaknya dia buat salah ya pendeta sama Filemon. Dia buat salah sama Filemon. Terus seperti yang pendeta bilang tadi, mungkin susah kalau orang buat salah terus mau minta maaf ke si orang yang sudah kita buat salah. Pokoknya orang yang kita salahkan. Kok salahkan apa sih bahasanya? Pokoknya kalau kita udah buat salah terus kita mau minta maaf, itu kayaknya susah gitu. Nah, tapi balik lagi si Onesimus ini buah pertobatannya itu benar. Buah pertobatannya itu sangat sangat nyata, dan akhirnya si Paulus tergerak hatinya untuk menulis kepada Filemon untuk menerima kembali si Onesimus. Dan itu salah satu hal yang menurutku dari karakter ya pendeta. Karakter kita tuh sangat sangat dipandang oleh orang lain, dan sangat penting buat kita untuk menjaga karakter kita. Karakter mungkin sebelumnya kita melakukan kesalahan, tapi kalau kita mau berubah dan akhirnya karakter tersebut menjadi kuat, tuh orang lain bisa lihat, dan akhirnya mungkin kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan pada masa lalu boleh dimaafkan oleh orang-orang. Dan mungkin satu poin yang belum terbahas ini cepat saja, perlu juga ada peran orang-orang seperti Paulus ini yang bisa menghubungkan, menjadi menjembatani gitu kan, supaya orang bisa rekonsiliasi, supaya memulihkan hubungan itu terjadi. Jadi memang kalau kita lihat bahwa memang itu kita bisa lakukan, mungkin ada dua orang yang berkonflik, tapi kita sudah lihat bahwa orang ini sudah berubah, terus yang satunya juga sudah siap untuk menerima, ya kita juga perlu sebagai seperti Paulus ini menjembatani dan memberi tadi rekomendasi atau memberikan kabar baik lah supaya hubungan itu bisa dipulihkan. Jadi ada juga pelajaran yang bisa kita ambil dalam hal ini. Oke. Banyak yang ternyata walaupun cuma satu pasal, tapi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kitab Filemon ini. Tapi kita harus kesimpulan ya pendeta. Jadi karena kita harus kesimpulan, jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Login lagi di Faithbook, What's on Your Mind. Kita udah di segmen terakhir nih pendeta, kesimpulan. Terus masa kalau udah di segmen terakhir belum subscribe, jadi teman-teman subscribe dulu. Subscribe dulu mas. Udah mau kesimpulan nih teman-teman, masa teman-teman belum subscribe, jadi subscribe dulu. Nah pendeta, kita kesimpulan. Kalau dari aku secara pribadi ya pendeta, buku Filemon ini walaupun sebetulnya yang di-highlight tadi tentang masalah hutang budinya Filemon terhadap Paulus. Tapi kalau aku secara pribadi sangat mengena di hati adalah mengenai karakter kita, mengenai tindakan-tindakan kita setiap harinya itu dinilai oleh orang lain dan akan terdengar oleh orang-orang lain, dan bagaimana kita sebagai pemuda Kristen, pemuda-pemudi Kristen menjaga karakter kita, menjaga tindakan-tindakan kita setiap hari supaya tindakan dan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu boleh menguatkan orang lain, boleh membuat orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Kalau dari aku itu. Kalau dari pendeta. Mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil juga adalah bahwa lebih dalam daripada bahwa ini mengenai bagaimana hutang budi ini bisa menyelesaikan permasalahan, bahwa fakta bahwa ketika seseorang ini sudah mengalami pertemuan dengan Yesus atau dengan Tuhan, ia akan diubahkan, dan ketika dia kembali ke dalam konteksnya yang sebelumnya, konteks itu pun juga akan berubah. Dalam arti begini, kalau sebelumnya
Onesimus dengan Philemon ini mungkin ada konflik dan mungkin ada power relation juga, yang satu adalah hamba, yang satu adalah Tuhan. Tetapi ketika sudah bertemu dengan Tuhan, konflik itu bisa selesai. Kenapa? Karena dianya juga bukan lagi orang bermasalah, terus si Philemon juga mungkin sudah bisa memaafkan ataupun menerima, tapi kemudian juga membawa hubungan itu ke tahap yang lebih tinggi, bukan lebih tinggi, maksudnya tahap yang lebih baik. Yang tadinya hubungannya adalah hamba dengan Tuhan, sekarang menjadi seperti saudara. Dan adalah sesuatu yang lebih baik. Dan memang itulah juga yang perlu terjadi di dalam kehidupan kita juga. Bagaimana ketika kita sama-sama berproses, sama-sama bertemu dengan Tuhan, sama-sama sudah mengalami perubahan hidup, dan kita bertemu lagi dengan orang yang dulunya kita memiliki hubungan yang berbeda. Nah, hubungan itu bisa menjadi lebih baik. Apakah sekarang menjadi teman, menjadi lebih seperti saudara, menjadi bahkan rekan sepelayanan, padahal yang tadinya dulu mungkin bermusuhan atau apa, itu bisa terjadi bila mana orang sudah bertemu dengan Yesus. Dan kembali ada juga pelayanan yang bisa dilakukan untuk ini menjadi penjembatan, melayani untuk memperantarai, merekonsiliasi orang-orang, dan kadang-kadang biarlah kita membawa damai. Mungkin juga salah satu yang bisa dilakukan. Kalau kita bisa lihat orang ini sudah berubah, mereka kok bisa kok. Nah, bagaimana cara kita supaya mengambil langkah supaya hubungan orang-orang bisa dipulihkan? Itu ada ininya juga, poin di sananya. Pendeta boleh berdoa untuk pelajaran kita? Baik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas waktu di mana kami boleh berbincang mengenai Paulus, Onesimus, dan Philemon ini. Ada banyak pelajaran-pelajaran mengenai reputasi, mengenai perubahan karakter, mengenai perubahan hubungan, mengenai bagaimana kita bisa berhubungan satu dengan yang lain. Biarlah itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berikanlah kami kerendahan hati, berikanlah kepada kami hikmat kebijaksanaan untuk melakukannya. Bersama juga dengan seluruh pemirsa yang mendengar, melihat di rumah. Dalam menjadi dalam harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pendeta, terima kasih banyak untuk pelajaran yang luar biasa. Walaupun cuma satu buku ya Pendeta, satu buku, tapi ternyata banyak sekali hal-hal yang praktikal yang bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nggak lupa-lupa ya Pendeta, kita ingatkan teman-teman apabila ada kesaksian, ada usulan doa, silahkan leave komentar di bawah, dan juga mungkin ada tokoh-tokoh khusus nih Pendeta yang teman-teman ingin bahas secara khusus di episode Facebook, silahkan leave komentar di bawah. Selain itu, jangan lupa subscribe di Facebook dan follow semua sosial media Hope Channel. Jadi segitu aja ya Pendeta episode kita pada kali ini, dan semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Dadah.